Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dia Kusuma di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa makanan semakin hari itu semakin berinovasi ya. Dan tentunya ini menjadi PR pemerintah, khususnya pemerintah Kota Pekalongan gitu ya. Nah, kita kenalan dulu nih sama masnya. Mas, namanya siapa mas? Mas Muhibin, Mbak. Mas Muhibin. Mas, coba dong spill 5 makanan favorit Mas Hibin. Apa aja? Nasi megono. Nasi megono, oke, apa lagi? Ikan bakar. Ikan bakar, waduh, sehat-sehat ya, apa lagi? Apa kayak bakso? Bakso. Ayam, bisa. Bakso apa meneh? Bakso ngendi weh? Bakso Pekalongan. Bakso pokoknya. Pekalongan, oke, apa lagi? Terus cumi ada. Cumi apa nih? Cumi bakar cumi, bisa. oh cumi bakar, oke. Terus apa ya? Makanan instan ada nggak, Mas? Wah, tidak suka makanan instan, Mbak. Oh, berarti sukanya yang diolah sendiri gitu ya. Nah, apa nih yang terakhir nih? Terus apa ya, Mbak? Sudah itu toh, Mbak, paling empat aja. Iya. Oke, nah, Mas siapa tadi Mas Hibin? Tahu nggak sih kalau makanan yang dikonsumsi Mas Hibin ini aman atau enggak? Tahu nggak? Ya kurang tahu sih, Mbak. Kurang tahu. Nah, Ya. kita hari ini kita bahas BTP. Mas Hibin tahu nggak BTP itu apa? Aduh, nggak tahu. BTP itu bahan tambahan pangan. Istilahnya bisa dibilang pengawet gitulah ya. Mas Hibin tahu nggak pengawet itu apa aja contohnya? Nggak tahu tuh, Mbak. Apalagi? Apa? Tadi ada borak, formalin. Nah, formalin. itu juga yang bisa kita katakan sebagai BTP. Nah, setelah ini kita akan ada pembahasan dari narasumber ya. Kita nanti hadap ke kamera ya, hitungan ketiga kita bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Mau tahu dong? Mau ya? Oke, sini Mas. 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Oke, pangan aman atau keamanan pangan adalah segala kondisi dan upaya yang bertujuan untuk agar makanan itu aman dan tidak tercemar dari cemaran biologi, kimia maupun benda-benda asing yang dimana tujuannya pangan ini saat kita konsumsi itu layak. Dan tentu saja yang berikutnya adalah pangan ini tentu saja harus memenuhi kriteria bahwa tidak menyinggung keyakinan kita di masyarakat. Untuk pangan aman sendiri ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama tentu saja dari bahan baku yang digunakan itu seperti apa, kemudian yang kedua peralatan masaknya yang digunakan bagaimana, kemudian yang ketiga tempat pengolahan pangan atau tempat memasaknya seperti apa, kemudian yang keempat ini adalah dari orangnya atau si pengolah pangan itu, apakah dia dalam keadaan sakit atau tidak. Nah, keempat faktor ini harus saling terpenuhi. Ketika ada salah satu faktor yang tidak terpenuhi itu, maka keamanan pangannya belum terjamin. Semisal nih, makanan bahan bakunya sudah kita memilih bahan yang berkualitas, peralatan masak pun yang food grade, kemudian tempat pengolahan pangannya bersih dan higienis, tapi si pengelola pangannya dalam kondisi sakit, entah mungkin itu batuk-batuk, flu, jadi pangan yang dihasilkan pun akan berisiko mungkin bisa menularkan penyakit seperti itu. Untuk ciri pangan yang aman sendiri tentu saja yang pertama, ketika kita memilih pangan yang kemasannya tentu saja harus utuh, tidak rusak. Kemudian kalau kita memilih pangan yang siap saji itu disajikan dalam kondisi yang baik, segar, dan tentu saja secara fisik tampilannya juga tidak rusak, tidak berlendir seperti itu. Kemudian secara kandungan dia tidak mengandung bahan-bahan yang mungkin ditambahkan bahan-bahan berbahaya yang ada di dalam makanan itu. Nah, untuk keamanan pangan sendiri di sini ada kuncinya. Yang pertama, penyediaan pangan itu harus dalam kondisi yang higienis, kemudian diolah di tempat yang bersih, kemudian saat kita mau mengolah pun kondisi badan kita bersih, tentunya saja dengan mencuci tangan dengan baik. Kemudian makanan yang akan dikelola atau dimasak itu
terpisah. Dalam artian ketika kita menyiapkan sayur dahulu, kemudian baru ikan, dan itu tidak saling mengkontaminasi atau saling bercampur antara daging, ikan, sayur, dan lainnya itu tidak boleh dicampur dulu. Bahannya harus bertahap. Kemudian yang berikutnya adalah dimasak secara benar dan tentu saja harus matang seperti itu. Untuk kita bisa memastikan makanan itu aman atau tidak adalah dengan melihat secara fisik, dilihat kondisinya masih baikkah, layakkah untuk dikonsumsi atau tidak. Kayak gini, makanan itu sebaiknya kita konsumsi dalam jarak waktu kurang dari 6 jam. Ketika lebih dari 6 jam itu makanan sudah kurang layak, kecuali kalau mau dikonsumsi kembali itu harus dihangatkan. Tetapi perlu kita lihat kembali bahwa makanan-makanan yang akan dihangatkan kembali ini biasanya nilai gizinya akan cenderung berkurang. Jadi yang paling bagus adalah saat makanan itu matang, ya saat itulah makanan kita konsumsi. Diusahakan untuk tidak lebih dari 6 jam seperti itu. Untuk pengolahan sendiri seperti ini, kita makanan dimasak di suhu yang sesuai dengan pangan. Karena kalau suhunya berlebih pun beberapa jenis pangan itu akan rusak, kayak sayur. Ketika sayur itu benar-benar harus istilahnya istilahnya untuk kuah kayak bikin sop itu dia harus benar-benar matang dan itu langsung dimasukkan. Kemudian tidak terlalu lama waktu masaknya, karena ketika waktu terlalu lama nilai gizinya yang akan berkurang. Kemudian jenis masakan-masakan tertentu pun harus dimasak di suhu yang sesuai seperti itu. Kita mengkonsumsi makanan yang mungkin dalam kondisi tidak baik, kalau keracunan sih mungkin ya ada beberapa makanan yang memang bisa menyebabkan keracunan secara alami, kayak mungkin keracunan bongkrek atau mungkin kayak pete itu bisa menyebabkan keracunan. Tapi kalau ketika makanan itu kita konsumsi dalam jumlah yang aman, tentu saja aman, tapi perlu dilihat kembali bahwa makanan itu sudah lebihkah dari 6 jam yang seharusnya disajikan atau tidak. Halo pemirsa, kita kenalan lagi nih sama ibunya. Boleh ibu kenalin? Aisyah. Ibu Aisyah ya. Ibu, kita mau tanya-tanya nih sama ibu. Ibu, untuk ini bukan seorang ibu rumah tangga gitu ya, dan tentunya punya anak? Punya berapa bu? 4. Oke, masih kelas berapa tuh bu? Udah mondok semua 2. Mondok semuanya. Ibu suka masak? Suka. Nah, makanan yang kayak gimana sih bu yang aman untuk dikonsumsi sama anak ibu? Contohnya ya sing mudah-mudah tahu tempe, ikan, apalagi ikan, sayuran pokoknya 4 sehat 5 sempurna gitu bu ya. Nah, kita mau tahu nih untuk ibu sebagai seorang ibu rumah tangga, untuk timing makanan bisa kita katakan aman itu berapa jam bu? Ya 6 jaman. 6 jaman. Ya 6 jaman. Kalau misalkan kayak sayur sop itu bisa nggak sih ketahan seminggu gitu? Ya enggak. Mau aku aja kalau sore udah ganti menu. Iya, gitu. Oh ya wis, anak-anaknya mesti sehat bugar gitu bu ya. Nah, setelah ini kita akan ada pembahasan secara detail dari narasumber. Ibu mau tahu? Mau tahu dong. Nah, kita hadap ke kamera bareng, hitungan mundur. Nanti ibu bilang mau tahu dong gitu ya. Oke? 3, 2, 1. Mau tahu dong. Ya, bahan tambahan pangan adalah sesuatu yang ditambahkan ke dalam bahan makanan untuk mempengaruhi atau memberikan kondisi di mana makanan itu ada perubahan warna, sifat, rasa, dan cita rasa. Tetapi dalam
konteksnya pemberian bahan tambahan pangan ini tidak memberi pengaruh terhadap nilai gizi yang ada di makanan seperti itu. Kemudian jenis bahan tambahan ini ada 2 jenis, yaitu bahan tambahan yang diizinkan oleh BPOM dan bahan tambahan yang dilarang, seperti contohnya borak, formalin, rodamin, dan metanil yellow. Karena apa? Karena bahan-bahan yang dilarang tersebut tidak layak digunakan untuk makanan, artinya tidak boleh digunakan sama sekali, karena itu peruntukannya adalah untuk kayak formalin dan borak, itu untuk mengawetkan mayat. Kemudian untuk metanil yellow, rodamin itu digunakan untuk sebagai pewarna tekstil seperti itu. Ciri pangan yang mengandung BTP yang dilarang untuk yang mengandung pengawet itu cirinya adalah yang pertama, dia rasanya ketir. Kemudian yang kedua, ketika disimpan di suhu ruang dia tidak ada perubahan rasa, warna, dan bau. Jadi istilahnya makanan itu walaupun diletakkan di meja di ruangan, dia bisa bertahan 3-4 hari dari yang seharusnya ada. Kemudian secara tekstur biasanya lebih kenyal atau mungkin lebih elastis. Kemudian untuk makanan yang mengandung pewarna itu biasanya warnanya lebih mencolok, dan dia karena dia bukan untuk bahan yang seharusnya pada pangan, dia memberikan warnanya berbintik-bintik, tidak merata pada seluruh permukaan pangan, dan rasanya pun sama karena dia bukan untuk pangan, rasanya agak getir seperti itu. Nah, untuk pengawasan pangan sendiri di Kota Pekalongan kita sudah ada dan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perdagangan Kota Pekalongan. Pengawasan pangan di Kota Pekalongan ini untuk sampai saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah, di mana untuk pemerintah sendiri ada yang namanya tim JKPD, tim Jaminan Keamanan Pangan Daerah, yang bertugas untuk mengawasi peredaran pangan di Kota Pekalongan agar pangan yang beredar di Kota Pekalongan ini bisa dipastikan jaminan keamanannya. Halo pemirsa, ini kita masih ada di mana, Mas? Di Taman Seruni Green Park. Oke, ini bareng Mas siapa nih? Mas Saidin. Mas Saidin, panggilannya Mas Hidin? Mas Syahid. Oh, Mas Syahid. Oke, Mas Hidin tahu nggak sih apa sih ciri makanan yang mengandung BTP? Boleh dong disebutin? Mungkin apa ya? Tahu bisa. Pasti ada itunya apa? Apa? Ada sarangnya. Ada apanya, Mas? Formanya bisa formalin, kan, ya mungkin. bisa kan. Terus apa lagi ya? Cirinya dong, cirinya apa? Tahu nggak, Mas? Cirinya awet 1 tahun gitu. Awet berhari-hari gitu. Oke, nah Mas Hidin mau tahu nggak penjelasan secara detail tentang BTP ini? Mau dong? Mau tahu? Nah, kita hadap ke kamera bareng ya, nanti kita bareng-bareng ngomong kasih tahu dong gitu ya. Oke, 1, 2, 3, kasih tahu dong. Untuk pengawasan pangan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 ini kebetulan untuk yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, kita ada 5 kali pengawasan. Yang pertama di takjil. Di takjil ini kita laksanakan di bulan Ramadan, di mana sampel yang kita periksa ada beberapa hasilnya yang tidak memenuhi syarat atau mengandung bahan BTP berbahaya sekitar 2,5%. Kemudian yang berikutnya kita ada juga pemeriksaan sampel di sekolah. Di sekolah ini kita menyasarnya pangan-pangan jajan yang dijual di sekitaran sekolah.
di sana kita menemukan ada sekitar 2% yang masih positif menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang. Kemudian kita juga melakukan di pasar. Di pasar kita menemukan pangan yang positif itu ada 10% dari sampel yang diperiksa, dan tidak hanya di pasar, sekolah, dan takjil, kita juga ada di event-event yang diadakan di Kota Pekalongan. Hasil dari kita sidak pun masih kita ketemukan ada sekitar 1,3% yang mengandung bahan tambahan pangan berbahaya. Dan yang terakhir kita juga mengambil sampel di produsen dan masyarakat, kita menemukan hasil yang positif itu ada 5,5%. Itu hanya baru hasil dari yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, belum termasuk yang dilaksanakan oleh Dindakop maupun Dinperpa Kota Pekalongan, seperti itu. Nah, untuk bisa disebut seseorang itu keracunan pangan, kita nggak bisa mendefinisikan untuk satu orang ini keracunan pangan, tapi kita harus melihat pangan itu dikonsumsi oleh berapa orang. Baru bisa dikatakan adanya keracunan pangan itu jika ada 2 orang atau lebih yang mengkonsumsi pangan yang sama dan mengalami gejala gangguan kesehatan, seperti yang biasanya umumnya adalah keluhan pusing, muntah-muntah, diare, demam, dan bahkan bisa pingsan, atau yang fatal adalah menyebabkan kematian. Tapi perlu menjadi perhatian lagi bahwa pangan itu harus dimakan oleh 2 orang lebih dengan mengkonsumsi makanan yang sama. Kalau hanya 1 orang yang mengkonsumsi, itu belum bisa disebut keracunan pangan, karena kita nggak tahu kondisi orang tersebut seperti apa. Tapi kalau ada 2 orang lebih, berarti kan ada indikasi ke arah sana. Untuk mencegah terjadinya keracunan pangan, tentu saja yang pertama kita harus berpikir dari hulu sampai hilir, di mana si penyedia atau produsen sendiri harus menyediakan pangan yang aman. Kemudian ketika didistribusikan atau dijual, kondisi tempat jualannya juga bagus, dalam artian dia bersih dan higienis. Kemudian pangan yang tersebut yang dijual itu kondisinya bagus. Kemudian ketika sampai di konsumen masih dalam keadaan kondisi yang bagus. Kemudian yang berikutnya adalah pangan tidak kadaluarsa yang dijual. Ketika ada menemukan pangan yang kadaluarsa, itu harus segera ditarik atau disingkirkan, dan bahkan kita sebagai konsumen pun harus jeli ketika memilih pangan itu. Oh, ini sudah kadaluarsa atau belum. Ketika mendekati masa kadaluarsa, sebaiknya tidak dibeli, seperti itu. Nah, untuk jika muncul suatu gejala keracunan pangan, yang pertama adalah jangan panik. Karena biasanya orang ketika ada sesuatu yang panik, semua yang harusnya dilakukan itu akan buyar. Yang pertama, jangan panik ya. Yang kedua, kita tenangkan dulu korbannya, kemudian kita tanya-tanya dia habis mengkonsumsinya apa saja. Kemudian yang ketiga, lapor ke puskesmas biar ada segera tindakan, dan jika korbannya terus mengalami penurunan kesehatan, segera larikan ke fasilitas kesehatan, seperti itu. Untuk memilih pangan yang aman, sebaiknya kita sebagai konsumen maupun pedagang, itu yang pertama untuk pedagang dulu. Kita jualan itu kan niatnya diniatkan ibadah dulu. Ketika ibadahnya baik, kita tentu akan menjual sesuatu yang baik. Baik itu pangannya tidak kadaluarsa maupun pangan yang dijual dalam kondisi baik, seperti misal ikan pun ya ikan yang masih segar, kemudian tidak menambahkan bahan-bahan pengawet atau bahan-bahan yang dilarang. Kemudian sebagai konsumen kita pun harus jeli ketika memilih pangan itu, lihat tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu. Kemudian pangan dikelola sebagaimana mestinya dan disajikan seperti yang tadi saya bilang, tidak lebih dari 6 jam. Kemudian yang berikutnya adalah ketika pangan itu sudah melebihi masanya, ya disingkirkan saja. Dan yang paling penting, masalah secukupnya agar tidak ada makanan yang berlebih, atau istilahnya dalam orang Jawa adalah turah. Karena kayak ada makanan sisa itu ketika dihangatkan kembali, itu malah justru nilai gizinya yang akan hilang, seperti itu.